Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk asistensi pekan ini, kita mulai bab baru, yakni Gerber. Nah, kan kalau sebelumnya kan sebelum CS kita ada tahu ya, ada beberapa konfigurasi itu susunan. Nah, susunan struktur balok itu ada macam-macam. Nah, ada yang simple beam atau balok sederhana. Terus yang kedua ada balok cantilever. Ini yang di tugas 2. Di tugas 1. Nah, terus yang balok dengan overstick. Ini ada di asistensi. Kemudian, ini ada yang baru, yang keempat. Ini balok susun atau Gerber, atau juga bisa disebut dengan balok menerus. Nah, apa itu balok Gerber? Jadi, balok Gerber itu adalah suatu konstruksi balok menerus yang mempunyai jumlah perletakannya itu lebih dari 3, di mana konstruksi tersebut merupakan statis tak tentu. Nah, karena statis tak tentu kan tidak bisa dihitung menggunakan persamaan momen ataupun gaya yang disebut dengan hukum Newton. Nah, makanya di sini akan dijadikan menjadi statis tertentu. Nah, biar jadi statis tertentu gimana? Itu dapat dibuat sendi dalam atau pin sehingga menjadi statis tertentu ini. Nah, pin itu yang di sini biasanya dilambangkan dengan titik atau bulat di tengah-tengah bentangnya. Nah, di sini ada keterangan lagi, titik di mana perletakan sendi dalam biasanya disimbolkan dengan huruf S. Nah, walaupun kadang-kadang enggak, tapi umumnya itu disimbolkan dengan huruf S. Nah, dalam penerapannya itu biasa digunakan pada jembatan atau jalan dengan bentang yang sangat panjang. Nah, ini contohnya gini. Jadi ini kan jembatan nih panjang, misalkan panjangnya 200 meter lah. Dan karena panjangnya 200 meter, nah ternyata betonnya itu nggak nyampe. Maksudnya kalau kita buat beton sepanjang 200 meter itu nanti bakal susah. Makanya dibuat jadi balok Gerber. Nah, jadi kan aslinya seperti ini ya. Nah, karena kepanjangan, maka dia dipisah. Nah, pisahnya caranya gimana? Ini bentang 1, ini bentang 2, yang ini bentang 3. Jadi yang bentang yang merah ini dia numpu gitu, numpu di atasnya. Jadi ini dibuat dulu sendiri, ini dibuat dulu sendiri. Nah, ini seolah-olah tuh kayak dia dibuat terus dinaikin di atasnya bentang 1 sama atasnya bentang 2 yang di sini. Jadi dia numpu di atasnya. Nah, titik sambungnya itu yang ada di sini. Nah, yang di sini. Itu biasanya disimbolkan dengan S. Nah, kalau dilihat ini kan dia reaksinya ada berapa nih? 1, 2, 3. Nah, ini ada 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau misalkan kalian analisis strukturnya, dia bakal jadi analisis struktur statis tak tentu, yang mana itu baru dipelajari di semester 3. Nah, makanya di pelajaran kali ini kita bakal gimana caranya bikin dia itu jadi statis tertentu. Nah, caranya gini, dibuat pin di sini. Nah, pin di sini itu dia dianggapnya sebagai sendi, yang tumpuannya yang kayak gini. Nah, dia dianggapnya sendi. Jadi nanti dia di titik sini itu bakal ada reaksi vertikal sama reaksi horizontal. Oke. Kalau misalkan kita pisah, misalkan yang di sini ya, bentang yang ini aja. Nah, dia kan reaksi tumpuannya tinggal 2 ya. Tinggal 3 ya. Di sini ada sendi, berarti reaksinya 2. Di sini ada roll, reaksinya 1. Berarti kan reaksinya tinggal 3. Nah, dia udah jadi statis tertentu. Yang ini juga sama, dia jadi statis tertentu. Nah, ini metode perhitungannya. Nah, sebenarnya tuh untuk ini bisa dibaca aja ya. Aku bacain garis besarnya. Sebenarnya untuk Gerber ini sama aja kayak yang biasa. Nah, tapi kita tuh harus menganalisis dulu yang balok menumpu yang mana, yang balok yang ditumpu di mana. Nah, kalau aku biasanya nyebutnya yang menumpu itu balok anak,
yang ditumpu itu balok induk gitu. Nah, ciri-ciri balok anaknya ini, jadi itu kalau balok anak dia itu tetap tidak stabil ketika berdiri sendiri. Nah, contohnya di sini ada balok Gerber kan. Nah, balok anaknya itu yang SC. Nah, kalau dipisah, nah jadi kayak gini. Nah, kalau digambarin sendiri ini gini. Nah, dia itu kan di sini nggak ditumpu ya. Padahal bentang ini juga punya berat. Apalagi kalau misalkan dia ditambahin beban gini. Nah, dia bakal turun gitu. Jadi nanti kalau misalkan dibebani malah jadi turun. Nah, makanya dia tidak stabil ketika berdiri sendiri. Nah, makanya tadi ya aku sebut dia menumpu ke balok yang induknya. Tuh. Nah, sedangkan kalau balok induk dia tetap stabil walaupun berdiri sendiri. Nah, dengan atau tanpa adanya balok anak. Jadi misalkan ini balok induknya kan A sampai S. Kalau misalkan balok SC-nya dihilangin, misalkan ini nggak ada, nah jadi yang bawah ini doang, dia tuh tetap stabil. Jadi dia nggak ngaruh apa-apa. Nah, itu yang disebut dengan balok induk. Nah, kalau dalam kasus tadi, yang ini, nah berarti yang menumpu, ini kan dia nggak punya tumpuan luar yang asli ya, yang warna merah ini. Kalau digambarin ya udah gini doang. Nah, nggak ada menumpu, dia otomatis ya bakal jatuh ke bawah dong. Nah, makanya dia disebut balok anak. Nah, kalau yang di sini, dia balok induk, karena dia ada dua tumpuan di sini. Dia kalau misalkan nggak ada balok anak pun tetap bisa diem di tempat, nggak bakal geser-geser. Nah, terus yang ketiga, beban yang hanya diletakkan pada balok induk tidak akan berpengaruh pada reaksi di balok anak. Misalkan, ini kan strukturnya gini, kita udah tahu ABS itu adalah balok induk. Nah, kalau misalkan aku bebanin di sini, nah ini kan ada reaksi nih di sini. Nah, ini ada reaksi RC, RB, RA. Kalau aku bebannya taruh di sini, RC-nya ini nggak bakal ngaruh. Jadi dia nggak, istilahnya nggak terkena efek gitu, balok anaknya nggak terkena efek. Nah, karena apa? Ya karena itu tadi, balok induk itu tetap stabil walaupun berdiri sendiri. Karenanya kalau kita bebanin di balok induk, ya balok anaknya nggak ngaruh. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalkan bebannya kita taruh di sini, ini kan di balok anak nih. Nah, dia tuh RB sama RA, dia bakal ngaruh, dia bakal kena. Tuh. Jadi misalkan kita beban sini 2 gitu, nanti yang ini bakal ngaruh di sininya. Makanya dalam perhitungan itu kita didahulukan menganalisis balok anak dulu, baru kemudian balok induk. Nah, terus perhitungan peraturan yang keempat ini adalah momen di titik antara pinnya ini, di dalamnya itu nilainya sama dengan 0. Nah, ini, MS sama dengan 0. Ya nggak harus S sih. Misalkan di sini ternyata di soal ABC, misalkan di sini C gitu. Ya udah berarti MC sama dengan 0. Yang penting titik di mana ada sendi dalam itu nilainya sama dengan 0. Eh, aku kasih contoh langsung aja. Ya mungkin ini aku lebih sederhanain ya, kalau di contoh yang kuliah minggu lalu kan sama bapaknya ada beban segitiga. Nanti kalau beban segitiga bisa dipelajari sendiri. Nah, untuk kasus ini dia ada beberapa langkah pengerjaan. Nah, yang pertama kita lengkapi dulu simbol-simbol pada titik yang akan ditinjau. Nah, kemarin kan udah pernah sempat tak sampaikan untuk titik-titik yang akan ditinjau itu yang mana aja. Yang pertama, kalau ada beban, terutama beban titik. Nah, berarti di sini beban titik ternyata di titik 1 meter ini ada beban. Nah, ini perlu kita tandain. Nah, terus ini juga kita tandain karena ada beban. Nah, terus di S kan udah ada titiknya. Nah, atau ada pergantian jenis beban. Contohnya misalkan ada bentang di sini. Nah, terus nanti di sini ada beban merata. Terus tiba-tiba di titik ini dia jadi beban segitiga. Nah, di titik inilah kita perlu juga kasih simbol buat memudahkan pengerjaan. Atau jenis bebannya sama, tapi nilai bebannya beda. Nah, contohnya ini ada bentang dari sini sampai sini, nah terus ada beban merata. Ternyata di sini 2, tapi sampai di titik ini itu beban meratanya jadi nilainya 5 misalkan. Nah, di titik inilah kita juga perlu buat simbol gitu.
Itu opsional sih sebenarnya, nggak perlu juga nggak apa-apa, yang penting kalian tahu di titik itu tuh perlu ditinjau gaya dalamnya. Nah, terus yang kedua, kita cari yang mana balok induk, yang mana balok anak. Nah, karena tadi udah aku jelasin, coba aku mau nanya sedikit, mungkin Ajriya Laksana Putra, ada? Tadi Mas. Nah, kalau dari struktur ini, kalau kamu lihat yang balok yang induk yang mana, yang balok anak yang mana? Balok induk yang BC, anak AB. Oke. Sebenarnya udah benar jawabannya, tapi untuk balok anak itu sebenarnya ditinjaunya bukan dari sisi yang B, tapi dari sisi yang S. Jadi ditinjaunya tuh dari titik di mana ada yang join. Dari titik di mana ada sendi dalamnya gitu. Misalkan ini di sendi dalam di sini. Ya udah berarti balok anaknya itu yang di sini. Tuh. Walaupun bebannya di sini beban meratanya dari B sampai C. Walaupun gitu balok anaknya nanti tetap dari S sampai C. Jadi nanti kita pisah ini balok meratanya kita bagi dua. Ada yang di SC sama ada yang di BS. Gitu. Nah terus ini yang udah aku jelasin tadi. Yang pertama kita analisis dulu balok anaknya, terus baru analisis balok induknya. Nah baru kita hitung SFD sama BMD-nya baru digambar. Tadi kan udah diketahui ya sudutnya 45 derajat. Nah di sini kita kalau mau gambar free body diagramnya juga boleh. Nah, jadi free body diagram atau badan bebasnya nanti kurang lebih jadi kayak gini. Ini untuk lebih mudah untuk membayanginnya. Nanti di RA itu ada dua reaksi kan, ke atas sama ini ke kanan tuh ini ya asumsi aja. Boleh ke kiri juga boleh. Nah, terus RB juga ke atas. Nah, di sini tadi kan aku bilang dia sendi ya. Karena sendi, makanya dia ada reaksi karena kita nganalisis balok anak dulu ya, makanya di balok anak kita asumsikan reaksinya ke atas gitu di balok anak. Nah, karena ini udah ke atas, nah sesuai dengan hukum Newton, kesetimbangan gaya, berarti kalau ada gaya ke atas, berarti ada gaya ke bawah. Nah, makanya di titik ini dia jadi ke bawah, kebalikannya gitu. Misalkan nanti ketika kita hitung RSV-nya nilainya negatif, itu kan berarti asumsi kita salah. Nah, arah yang sebenarnya kan berarti dia RSV-nya ke bawah. Makanya nanti di RSV yang di balok induk dia jadi ke atas, ke arah sebaliknya gitu. Nah, yang ini juga sama. Yang ini asumsi aja sih sebenarnya. Oke. Itu untuk asumsi arah reaksinya. Nah, terus untuk analisisnya. Yang pertama, karena kita udah tahu balok anaknya itu adalah titik S sampai C, nah kita momenkan dulu ke titik MS. Nah, dimomentkan ke titik MS, kita lihat yang free body badan bebas SC gitu. Nah, ketika dimomentkan ke S, berarti dia ini RCV diputar ke arah S, nah dia jadinya minus kan. Minus RCV dikali jaraknya 3. Nah, terus dia ditambah beban. Bebannya ini kan ke bawah. Kalau kita momentkan ke titik S, dia jadi kayak gini. Makanya dia putaran ke kanan atau searah jarum dengan jarum jam, makanya nilainya positif. 2 ini dari Ki beban 2. Nah, terus ini jaraknya. Jarak bebannya 3. Ini jadi 2 kali 3 ini total beban. Nah, terus 0,5 dikali 3 itu titik jaraknya, jarak momennya. Jarak momennya kan kita udah tahu kalau misalkan jarak momen titik pusat beban merata itu kan setengah L. Nah, makanya berarti dia di sini 0,5 dikali L-nya 3. Tuh. Nanti didapetin RCV-nya sama dengan 3 kN. Nah, karena positif berarti asumsi kita benar. Dia benar-benar ke arah atas. Nah, terus untuk yang MC juga sama. Kita momenkan ke titik C. Nah, di sini RSV nilainya positif karena putarannya ke kanan. Ini putarannya ke arah kanan. Nah, karena putaran ke arah kanan, terus positif dikali jangan jaraknya 3. Terus untuk bebannya, ini kan ke bawah.
Berarti kalau misalkan kita momenkan ke titik C, dia minus karena kebalikan dengan arah jarum jam. Terus dikali 2, dikali 3, terus dikali setengah L. Nanti didapatin RSV-nya juga 3 kN. Nah, terus tinggal kita cek. Kita cek benar atau enggak. Ternyata di sini udah oke. Kalau udah oke, lanjut ke berikutnya. Oh ya, ini untuk sigma fx ini sebenarnya boleh di awal ataupun di akhir. Misalkan kalian mau taruh di paling awal gitu, sigma fx dulu, baru ms, mc, fy itu juga boleh. Nah, untuk sigma fx, nah ternyata untuk badan bebas SC itu nggak punya beban yang searah batang atau yang searah horizontal. Makanya RSH dia nilainya 0. Nah, kalau mau detailin juga boleh. Ini kan ke kiri nih, berarti ya min RSH sama dengan 0, RSH sama dengan 0. Nah, tadi udah tahu ya, RSV-nya nilainya positif ke arah atas. Berarti di titik yang ini, dia nilainya ke bawah. Diingat-ingat di sini nilainya ke bawah. Kalau udah tahu, kita langsung lanjut ke balok induknya dulu. Nah, di balok induknya ini, dia diketahui dari badan AS. Oh, ini tadi ya, lupa. Tadi yang aku bilang simbol. Nah, di sini aku simbolin titik D, di sini aku simbolin titik E. Tapi bebas kalian mau simbolin apa aja, yang penting kalian tahu di titik ini harus diding. Terus, nah untuk balok induk kan dia bentang AS. Nah, berarti kita momenkan ke titik A dulu. Titik momen A. Nah, di sini ada min RBV, itu dari sini putarannya ke arah kiri. Terus dikali dengan jaraknya, ini 1 tambah 1 tambah 1, 3. Nah, terus yang ini positif karena putarannya ke kanan, 2 dikali 1. Yang ini juga sama, karena ini kan ada sudutnya. Nah, kita perlu apa ya? Kayak yang statika 1 dulu. Kalau ada sudutnya, berarti perlu dijabarin dia ke arah bawahnya sama ke arah kirinya. Nah, karena di sini sudutnya ada di sini, berarti yang ke arah bawah itu sin, yang ke arah kiri itu cos. Makanya di sini 6 dikali sin 45, itu arah gayanya. Terus dikali dengan jaraknya, di sini 2 meter. Nah, terus yang terakhir, di sini ada beban merata. Oh, sorry. Kedua sebelum terakhir, di sini ada beban merata, 2 dikali 1, ini, itu dari total gayanya. Nah, terus untuk titik pusatnya itu kan ada di 0,5 dikali 1 ya, karena 0,5 L, setengah L. Nah, karena 0,5 L itu cuma ada di sini, nah dari titik yang ini sampai ini, itu perlu kita cari tahu. Di sini ternyata 3, makanya di sini 0,5 dikali 1, itu dari ini ke sini, dari titik B, dari titik awal beban meratanya sampai titik pusat, 3 ini dari titik A sampai titik awal beban meratanya. Ini 3. Ini setengah L. Terus habis itu terakhir. Nah, tadi yang RSV ini juga jadi beban. Kita jadikan beban. Kan RSV tadi udah tahu nilainya. 3. Nah, ini RSV kan ke bawah. Berarti kalau putarannya kayak gini. Bentar. Ini salah ya. Harusnya minus. Ini minus. Nanti diganti aja. Karena di sini minus. Terus minus itu karena ini ya, putarannya ke kiri. Sorry. Bentar. Oh, benar. Putarannya ke kanan, benar, sorry. Putarannya searah dengan jarum jam ya, benar, positif. Putarannya ke kanan gini. Positif. Terus RSV, ini RSV ngambil dari ini datanya. Terus dikali jaraknya 4. Nanti didapat RBV-nya itu sama dengan sekian. Ini kalau kalian mau cepat ya bisa pakai aplikasi, kalau nggak punya ini ya, kalkulator saintifik ya, pakai aplikasi Photomath atau pakai aplikasi kalkulator saintifik juga banyak sih di Play Store. Nanti dipilih aja yang menurut kalian cocok. Tuh. Biasanya aku pakai Photomath sih kalau buat matematika sederhana kayak gini. Nah, terus untuk sigma MB juga sama, kayak gitu langkah-langkahnya. Nanti didapat RAV-nya sama dengan 1,414.
positif, karena positif berarti ke arah atas. Terus nanti dicek, kalau ketemu oke lanjut, nah terus fx. Nah fx di sini dia RAH, aku asumsikan tadi ke arah kanan, berarti positif. Nah terus di sini tadi, dia kalau kita ini ya, kayak yang aku tadi bilang, dijabarkan ke arah bawahnya itu sin, ke arah sampingnya itu cos. Makanya di sini min, karena ke kiri, terus 6 itu jumlah gayanya, terus dikali cos 45, karena 45 sudutnya. Nanti didapetin nilai RAH-nya itu sama dengan 4, sekian. Nah, karena positif berarti asumsi kita benar, dia ke arah kanan. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan untuk reaksinya? Oke, nggak ada ya. Terus, nah ini kita lanjut ke SF, perhitungan shear force-nya, atau gaya lintang. Untuk gaya lintang, sebenarnya bisa dianalisis secara keseluruhan atau sendiri-sendiri. Balok anak sendiri, balok induk sendiri. Gitu. Yang penting dari kiri, ngitungnya dari kiri. Misalkan balok anaknya dari kiri, ya tetap dari balok anak dulu, baru balok induk. Nah, di sini titik paling kiri itu titik A. Di titik A, itu dia kena ini ya, ada RAV ke arah atas. Makanya dia positif RAV gitu. Karena ke atas. Dan terus ternyata nggak ada beban lain, yaudah berarti RAV-nya doang. Nah, sama dengan RAV sama dengan 1,414. Terus di titik D, nah di sini, dia kena beban 2 kN ke arah bawah. Nah, makanya dari titik terakhir tadi, DA dikurangin 2 kN, karena dia ke arah bawah, jadinya mengurangin, minus. Nah, di sini 1,414 dikurangin 2, hasilnya sekian, minus 0,5. Terus di titik E. Nah, ini juga sama. Di titik E, dia titik SF terakhir, yakni DD. Nah, ini DD. Dikurangin sama ini bebannya. Dia kan kalau dijabarin ke arah bawah, sama ke arah kiri. Nah, yang dihitung itu yang ke arah bawahnya. Yang ke arah kirinya nggak usah dihitung. Nah, dia kalau ke arah bawahnya berarti kan minus, karena ke bawah, 6 itu total gayanya, sin 45 itu dari sudutnya. Nanti didapetin hasilnya sekian. Terus di titik B. Titik B juga sama, ternyata RBV ke atas. Karena ke atas berarti dia positif RBV. Nanti dapetin 5 kN. Nah, terus di titik S. Nah, di titik S, ini kan di titik sini. Nah, dia itu RSV-nya diabaikan aja. Kenapa diabaikan? Nah, kalau misalkan kita tinjau secara keseluruhan, ya jadinya kan gini. Ada RAV, ada RBV. Nah, titik S akibat balok induk kan ke bawah. Titik RS akibat balok anak ke atas. Nah, ini tuh saling saling menghabisi gitu, saling menghilangkan. Makanya RSV bisa diabaikan aja. Tuh. Atau kalau mau kalian tulis juga nggak masalah sih, berarti kalau di titik S berarti kan dia ada 2 RSV ya. Ada RSV yang ke bawah sama RSV yang ke atas. Berarti yang satunya plus, yang satunya minus. Yang penting saling menghilangkan. Nah, di titik S itu selain itu ada juga beban meratanya. Yang merata yang ini. Ya, berarti kalau yang di sini yang ini sampai titik sini. Nah, itu ke bawah juga kan beban meratanya. Berarti minus. Minus total gaya Q-nya itu 2, terus jaraknya 1. Berarti di titik S itu nilai nilai SF-nya itu sama dengan 3 kN. Nah, nanti di titik C itu kita perlu ngitung 2 kali. Nah, kenapa ngitung 2 kali? Karena di titik C ini, nah misalkan kita potong di sini biar lebih jelas. Nah, di kiri C itu ada beban merata. Ini yang beban merata. Tapi ternyata di titik C juga ada reaksi ke atas. Nah, sesuai prinsipnya, SF ini kita perlu ngitungnya tuh nggak boleh 2 gaya sekaligus gitu, harus satu-satu. Kecuali ada di 2 titik yang bersamaan, contohnya yang di RSV tadi nih. Kita boleh ngitung bersamaan karena apa ya?
titik tinjaunya juga sama. Contohnya misalkan di titik RCV di sini ada beban ke bawah, P-nya 5 kN. Nah, RCV sama 5 ini kita boleh ngitung barengan gitu. Tapi karena di sini posisinya beda, yang satu beban merata, yang satunya beban titik ke atas RCV, maka kita perlu ngitung satu-satu. Nah, sini aku tandainya DC1 sama DC2 atau bebas mau DC yang kayak kemarin juga boleh, DCS sama yang di sini DC biasa. Itu boleh. Nah, di DC1 itu kita ngitung SFD yang di sini, DS, dikurangin sama beban meratanya yang ini dulu. Beban meratanya dulu yang dihitung, karena yang duluan yang paling kiri itu akibat beban meratanya dulu. Baru beban di sini yang kedua baru RCV baru dihitung. Nah, beban meratanya 2, terus dikali 3. Nanti hasilnya -3. Nah, terus baru di DC2 itu DC yang sebelumnya, yang ini DC1 dimasukin lagi di sini, baru ditambah dengan beban yang kedua, RCV. -3 ditambah 3, 0 kN. Berarti udah oke. Kalau nggak oke, berarti ada yang salah. Nah, terus untuk NFD-nya atau gaya dalam aksial. Nah, gaya aksialnya itu gaya normalnya. Kalau misalkan dilihat di sini, itu yang daerah ada tekan sama tariknya cuma di sini doang. Nah, di sini doang. Kenapa? Karena yang di sini ada RAV ke kanan, yang di sini ada beban P ke kiri. Nah, sedangkan di titik yang sini itu nggak ada. Orang di sini RS-nya aja juga udah 0 kan tadi, udah dihitung. Makanya kita di sini nulisnya NAE, dari A sampai titik E. Tuh, NAE-nya. Nah, sesuai prinsipnya, kalau gaya normal itu, kalau ketekan tuh dia minus. Tapi kalau ketarik di sini ketarik ke kanan, di sini ketarik ke kiri, maka dia nilainya positif. Nah, bisa dilihat di sini dia ketekan ke kanan dari RAH, ketekan ke kiri dari yang 6 cos alfa tadi. Makanya dia di sini ketekan, jadi nilainya negatif, minus. Minus nilainya nilai RAH. Nanti didapetin minus 4,242. Nah, udah. Nah, terus NEC tadi yang udah aku jelasin ya, dia NEC itu dia nggak ada gaya normalnya. Nah, terakhir kita tinggal ngitung dari momennya aja. Nah, untuk momen atau bending moment, kita bisa ditinjau dari kiri atau kanan, itu bebas ya. Potongan kiri atau kanan tuh bebas. Juga ditinjau sesuai lokasi, biar enak. Jadi balok induk sama balok anak dipisah. Apakah dia balok induk atau kan balok anak. Misalkan titik D sama titik E, dia posisinya ada di balok induk. Maka kalau misalkan ngitung momen, ya udah kita dari ini aja. Nah, yang ini dianggap hilang dulu, gitu. Biar enak, biar perhitungannya nanti nggak terlalu panjang. Kalau kita pakai yang keseluruhan gini, nanti dia lebih panjang karena yang ini juga ikut dihitung, yang ini juga ikut dihitung, dan seterusnya. Langsung aja, MA itu sama dengan 0 ya. Nanti bisa dibuktikan juga. Kenapa 0? Karena dia ada di ujung, dan dia nggak ada momen luar. Makanya MA sama dengan 0. Itu nanti bisa dibuktikan. Terus MD di titik D. Nah, ini aku MD ambil dari kiri, nah, dari sini. Nah, dari kiri itu ternyata cuma ada RAV doang ini. Di kirinya itu ada RAV doang. RAH sejajar sehingga momennya enggak menghasilkan momen. Nah, RAV-nya itu tadi nilainya 1,414, kemudian dikali jaraknya 1. Nah, titik 2 kenapa nggak dihitung? Karena juga dia nempel di titik ini. Karena nempel dia nggak punya jarak, sehingga jaraknya 0. Jadi daripada buang-buang waktu nulisnya, mending dihilangkan aja. Nah, di sini dapat sekian untuk MD. Nah, terus untuk ME. Nah, kalau ME berarti di sini. Nah, ini boleh pakai potongan kanan, boleh pakai potongan kiri.
Nah, di sini aku pakai potongan kiri. Kenapa? Karena di sini ada beban merata. Dan beban merata itu kan hitungannya lebih panjang ya. Di sini aku lebih milih yang beban titik aja. Nah, di sini yang di kirinya itu ada RAV. RAV ke arah atas, kalau diputarkan ke titik E itu jadinya positif karena searah dengan jarum jam. Jaraknya 2. Ini 1 tambah 1. 2. Nah, terus ada yang beban ini 2 kilonewton yang ini. Beban 2 kilonewton itu ke bawah. Kalau kita putarkan ke titik E, jadi dia gini. Kebalikan dengan arah jarum jam atau putarannya ke kiri sehingga nilainya negatif. Ini negatif. Salah. Yang ini ya, negatif 2 terus dikali jaraknya 1. Nanti dapetin sekian. Nah, terus untuk momen di titik B. Momen di titik B ini aku pakai yang kiri juga. Sebenarnya enak yang lewat kanan, tapi aku nih contohnya yang dari kiri. Yang dari kiri kayak biasa berarti RAV dikali 3, terus yang ini 2 kilonewton dikali 2 jaraknya, terus yang internetnya kurang stabil. Aku lanjut. Nah, ini RAV dikali ke sini dikali 3 jaraknya. Terus ada 2 kilonewton putarannya ke kiri. Jaraknya 2 meter. Terus di sini ada 6 ini bebannya. Dikali sin, terus dikali 1 itu jarak. Nanti didapetin dia minus 4. Nah, gimana caranya kalau misalkan kalian mau ngitung lewat potongan kanan? Nah, caranya tinggal dipotong aja. Nah, kita tinjau dari sisi kanan. Nah, balok anak dihiraukan dulu. Nah, karena untuk perhitungan potongan kanan ini itu asumsinya terbalik, putaran kanan jadi negatif, putaran kiri jadi positif. Kebetulan di sini RSV kalau diputar ke arah B, dia putarannya ke kanan sehingga negatif. Jadi dia min RSV. Nah, ini. Terus yang akibat ini juga akibat beban merata, itu kan putarannya juga ke kanan karena dia arahnya ke bawah ya. Ke bawah kalau diputar ke arah B juga dia ke arah kanan gitu. Nih. Ini kalau ke kanan juga kalau diputar ke arah B juga positif makanya. Jadi min RSV, min bebannya 2 dikali 1, jaraknya dikali setengah L, setengah kali 1. RSV-nya tadi min 3, min ini bisa dicoret, min 1 sama dengan minus 3 minus 1, minus 4. Sama kan? Nah, terus di titik S, titik A, D, E udah, B udah, nah titik S. Sebagaimana sebelumnya yang udah aku bilangin, titik momen di titik sambungan di dalam itu udah pasti 0. Ini kalau mau kalian pastikan juga boleh lagi, misalkan kalian hitung dari A ke S itu berapa, 2 kilonewton ke titik S itu berapa, nanti bakal hasilnya sama dengan 0. Nah, terus di titik C juga sebenarnya dia kan momen ujung ya, ada di ujung. Itu juga pasti 0 harusnya. Harusnya 0. Ini aku sebagai pembuktian aja apakah dia benar-benar 0 atau enggak. Nah, caranya kayak tadi, karena titik C itu ada di balok anak, berarti yang kita tinjau tuh dari balok anaknya aja. Balok induknya yang ini kita anggap hilang dulu, enggak ada. Nah, tinggal sisa ini. Nah, makanya di sini RSV dikali 3, min-nya gara-gara akibat beban merata ke bawah, kalau diputar ke arah kiri. Min 2 dikali 3 itu beban, 2Q 3 jarak, dikali setengah L, setengah kali 3. Nanti dapatin di sini bakal sama dengan 0. Nah, ini ya catatannya. Nah, udah. Nah, terus tinggal momen maksimum. Nah, momen maksimum ini dia kan terjadi di titik SFD sama dengan 0 atau misalkan ini ya ada gini. Ada SFD. Ini ke atas nih. Ini ke kanan. Nah, dia ada peralihan dari positif ke negatif. Misalkan di sini positif, ternyata
di titik yang ini jadi negatif. Nah, dia ada peralihan atau menyentuh titik nol. Nah, di titik inilah dia bakal terjadi momen maksimum gitu. Nah, kebetulan di struktur yang ini itu SFD itu sama dengan 0 di titik mana aja, di titik D, titik B, sama titik SC. Nah, nentunya gimana? Dari perhitungan tadi, kalian sketch aja dulu di kertas secara abstrak atau bukan abstrak, kasaran aja, gambar kasarannya. Nah, ini beneran, ini titik SF-nya yang sama dengan 0 di mana aja gitu. Atau kalau misalkan dirasanya kalau ujian kelamaan, boleh juga digambar dulu titik SFD-nya, baru pakai kertas lain tapi gambarnya, baru nanti kita lihat, oh ternyata di sini SF sama dengannya ada 3 titik, 1, 2, 3. Nah, baru kita lanjut ke perhitungan momen maksimumnya. Jadi dikasih space gitu, dikasih space atau ganti kertas. Nah, di sini kan bisa dilihat nih, nah titik sama dengannya ada di titik sini, itu titik B, di sini itu titik, bentar, ini titik B, titik D, titik B, sama di sini. Nah, kebetulan titik MB tadi kan udah kita hitung, makanya nggak perlu dihitung lagi. Ini juga udah kita hitung MB itu hasilnya sama aja. Nah, yang di titik inilah yang kita nggak tahu dia berapa sih nilainya. Nah, makanya untuk momen maksimum kita hanya perlu ngitung yang di sini. Nah, ini di antara bentang SC kalau anak. Nah, seperti sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, untuk menentukan SFD sama dengan 0 berarti kita perlu menganalisis SFD-nya dulu. Karena dia terjadi di balok anak, kita cuma analisis di balok anaknya aja. Nah, di balok anak, pertama di sini ada RSV. RSV ke arah atas, makanya positif. Terus minus 2 itu akibat dari Q-nya, 2. Nah, terus kan kita nggak tahu nih, dia ada di titik berapa panjangnya. Karena kita nggak tahu titik panjangnya berapa, kita asumsikan dia X. Jadi panjang dari sini ke titik tinjaunya itu X. Makanya di sini 2 dikali X. RSV-nya tahu tadi 3, tinggal dimasukin. Nah, nanti ketemu deh dia X max-nya itu 1,5 meter. Dari di kanan titik S. Di sini kanan, berarti dia ke arah kanan di sini 1,5. Karena udah tahu titik tinjaunya itu ada 1,5 meter di kanan S, kita bisa hitung momennya. Kalau momen, ya udah berarti yang ini tadi tinggal dikalikan dengan jaraknya masing-masing. Nah, RSV di sini jaraknya X. Nah, terus yang ini minus 2X, jaraknya itu setengah L atau setengah X. Gitu. Karena L-nya tadi yang ditinjau itu sama dengan X. Nah, nanti tinggal dimasukin aja X-nya itu sama dengan 1,5. Yang ini. Nanti dihitung dapat deh momen maksimumnya itu 2,25 kN/m. Nah, terus udah selesai perhitungan, kita tinggal gambar aja. Yang ini tadi. Gambar tadi yang di SFA itu, oh ini kayaknya masih amburadul ya, maaf. Kemarin perasaan udah bener. Nah, di sini di titik SFA tadi 1,414 naik, terus di sini di titik B itu SF-nya minus 0,586 turun ke bawah, berarti dari sini ke sini nggak ada beban, makanya konstan. Dari titik E itu kena beban 6 dikali sin alfa, jadinya minus 4. Nah, baru di titik B dia kena RBV naik, berarti 5. Nah, terus di sini beban rata ya, beban rata kan SFD-nya turun secara linear atau garis lurus. Makanya dia turun gini. Nah, di sini tadi 3. Karena 3 turun lagi. Ini kenapa dari 5 sampai minus 3 ini garis lurus ya, karena beban meratanya tadi sama gitu nilainya dari titik B sampai titik C.
Nanti ini ya, positifnya harusnya di sini. Ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Terus untuk NFD ya, tadi kan tahu ya kalau NFD-nya itu cuma dari titik A sampai titik E. Titik B misalkan di sini nih. Ini titik E. Oh sorry, ini titik B. Harusnya agak di daerah sini lah, titik E. Ini silang, nggak ada. Nah itu nanti nilainya negatif karena tekan, minus 414, minus 4,242. Terus momennya tinggal dimasukin aja nilainya. Yang tadi di MA sama dengan 0, MB 1, ME itu 0,8, terus yang di MB itu minus 4, di titik mana nih? Baik. Oh, ini S ya, titik S. Di titik S itu 0, jadi MS sama dengan 0. Nah, baru di sini yang MX, momen maksimum. Di sini momen maksimum. Nah, dari titik ini sampai sini, yang ini sama sini, itu kan kenanya beban poin ya, atau point load, atau beban titik. Karena dia point load, makanya untuk bentuk BMD-nya dia garis lurus. Dia ini lurus, ini lurus, ini lurus. Nah, sedangkan dari titik B ke titik C, dia itu kena beban rata. Nah, beban rata. Karena beban merata, makanya BMD-nya itu harus ini, bentuk kurva. Bentuk kurva. Tidak boleh digambar lurus. Nah, karena di sini titik 0, kalau misalkan di sini titik 0, di sini titik 0 juga, beban meratanya, momen maksimumnya ada di atas, berarti kan otomatis dia lengkungnya ke atas gini ya. Kalau bahasa Jawanya belenduk gitu. Nah, dia kayak gini bentuknya. Nggak mungkin kan dia jadi kayak gini. Nah, nggak mungkin. Atau cekung juga nggak mungkin. Kalau cekung, nah, kalau cekung gini, itu nggak mungkin. Karena dia posisinya ada di tengah bentang. Makanya untuk kasus ini kita nggak perlu ngitung kelengkungan kurvanya, apakah dia cebung atau cekung. Dia udah otomatis bentuknya kayak gini. Dia nggak mungkin kayak gini. Kecuali kalau ada di sini cantilever. Kalau cantilever itu baru mungkin kayak gini. Bentuknya cekung. Nah, terus yang di sini tinggal ngikut dia. Yang di sini tinggal ngikut. Karena di sini posisi dari titik yang S sampai titik MX itu bentuknya seperti ini. Nah, berarti untuk titik B, di sini kan B, sampai titik S, dia tinggal ngikut aja. Jadi, gini. Nah, bentuk kurvanya tinggal ngikut aja, ditarik garis lurus aja. Yang penting miring. Ya, yang penting bentuk kurva gitu. Karena apa? Karena dia bentuk bebannya sama gitu. Karena bentuk bebannya sama. Jadi nggak mungkin misalkan ini udah jadi. Nah, ininya cembung, terus ininya cekung. Jadi kayak gini. Nah, itu nggak mungkin karena bebannya sama. Kalau mau bisa dibuktikan juga, ini bisa dicari kelengkungan kurvanya. Caranya seperti biasa. Yang dipotong di tengahnya, terus dianggap dia beban, dipotong di tengahnya, terus ditinjau mau berapa meter. Nah, terus dicari momen asli sama momen yang dianggap segitiga. Mungkin udah gitu aja. Baik. Nah, sedikit penjelasan ya tentang portal. Kalau portal, pada prinsipnya sama kayak tadi, kayak apa namanya, gerber yang balok. Nah, tapi kalian juga sama, ngitungnya yang dari portal anak dulu. Dan portal anak tuh nggak mesti dalam bentuknya portal juga. Jadi nggak mesti bentuknya kayak gini juga, ada kolom sama baloknya, bisa juga cuma balok doang. Nah, dalam kasus ini aku ambil dari materi kuliah aku dulu, pas Statika 2.
Coba aku tanya ya. Akmal Bintang ada? Akmal Bintang. Amelia Nugraheni ada? Bayu? Aduh Mas, Oke. Kalau misalkan menurut kamu nih, untuk portal ini, berarti yang anak yang mana, yang induk yang mana? yang induk yang B sampai E Mas, yang anak S sampai I. Oke, bener ya. Tapi udah bener, tapi sebenarnya kalau untuk balok induk itu ngitungnya tetap sampai S, gitu, sampai sini, nggak sampai E aja. Jadi S-nya juga tetap termasuk, S ke kiri itu termasuk dari portal anak. Nah, berarti dalam kasus ini kita perlu ngitung ininya dulu. Nah, ini kan kalau diambil sisi sininya doang kan udah istilahnya kayak tadi ya yang simple beam. Bukan simple beam. Beam dengan overstake. Nah, overstake-nya ada di H sampai I itu. Nah, untuk balok anaknya nanti tinggal dihitung kayak portal yang biasa kemarin. Nanti ngitungnya sendiri-sendiri kayak dipecah-pecah gitu. Yang bentang BC, C, DC, BC, CA sampai CS gitu. Jadi dianggap satu. Oke, mungkin gitu aja sih dari aku. Apakah ada pertanyaan? Atau ada yang bingung terkait materinya? Oke, nggak ada ya. Terus buat tugasnya kan ini ya. Sebenarnya tugasnya kalau yang tak lihat itu cuma suruh kerjakan ulang. Nah, di sini tuh ternyata udah ada semua langkah-langkah pengerjaannya. Nanti silahkan dikerjain aja. Kalau misalkan ada kendala atau bingung, yang ini sih angkanya dapat dari mana, yang ini dapat dari mana, terus atau langkahnya kok dari sini bisa ke sini, itu nanti silahkan ditanyakan aja ke saya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih yang udah datang. Untuk absensinya sebentar, saya SS dari partisipannya dulu. Oke, udah. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Mas. wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas.